به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قبل كل كلام وعند كل كلام وبعد كل كلام وعدد الأسماء والأبصار اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin, para hadirat RW 08 yang kami hormati, yang kami muliakan. Di pagi hari kita ini kita bersama-sama ingin mensyukuri dan memperingati satu nikmat yang besar, yaitu nikmat kejadian yang maha agung, sangat besar, kejadian Isra dan Mi'raj. Dalam kitab Mawahib Dunia, di situ diceritakan oleh Al-Imam Al-Qastalani, ada seseorang, dia ini datang kepada ulama. Dia tanya, Syekh, setahu saya tidak ada hari di dunia ini yang lebih istimewa melebihi hari Maulid Nabi. Karena sebab Maulid Nabi terjadilah Islam, sebab Nabi lahir ada Isra Mi'raj, sebab Nabi lahir ada Lailatul Qadar. Saya paham, hari yang paling hebat itu adalah hari Maulid Rasulullah SAW. Itu mengalahkan Lailatul Qadar, mengalahkan Isra Mi'raj, mengalahkan semuanya. Tapi yang saya bingung, Isra Mi'raj itu dengan Lailatul Qadar masih hebat mana? Sebentar lagi Ramadan akan ada hari namanya Lailatul Qadar, yang dalam Al-Quran dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Lailatul Qadar yang begitu hebat ini, yang tidak lama lagi akan datang kepada kita, dan insya Allah kita semua akan sampai di sini. Itu dengan Isra Mi'raj masih hebat mana kira-kira? Hebat mana kira-kira? Lailatul Qadar dengan Isra Mi'raj kira-kira hebat mana? Isra Mi'raj. Maka ulama tadi itu merenung beberapa saat. Kemudian beliau mengatakan, untuk Rasulullah SAW, jawaban kamu itu diperinci, tidak bisa dijawab langsung. Untuk Rasulullah SAW tidak ada hari di dunia ini yang lebih hebat untuk beliau, lebih istimewa untuk beliau melebihi Isra Mi'raj, melebihi Maulid. Kenapa seperti itu? Karena Isra Mi'raj, saat Isra Mi'raj Rasulullah SAW diberi nikmat yang tertinggi di dunia, nikmat yang tertinggi di surga, nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi walaupun di akhirat nanti itu tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat Allah, itu tidak ada. Maka dalam Majarabe setiap hari Jumat orang-orang tuh di surga dengan begitu gembiranya. Surganya ada yang jumlah lantainya 6.600. Setiap satu surga ada 70 rumah, setiap rumah ada 70 kamar, setiap kamar ada 70 kamar kecil, ada 70 dipan, setiap dipan ada 70 kasur. Di surga seperti itu. Tengah-tengah mereka menikmati surganya itu, tiba-tiba hari Jumat ada malaikat-malaikat yang putar-putar membuat pengumuman. Pengumumannya bagaimana? Ukhruju ila daril mazid fahada yaumul mazid. Hei orang-orang, ayo jangan di rumah terus, keluar. Hari ini Allah akan memberikan bonus-bonus istimewa. Padahal di surga itu sudah ada semuanya. Ketika hari Jumat akan diberi bonus tambahan lagi. Maka ditempatkan di satu tempat yang sangat luas. Di situ ada kursi-kursi terbuat dari nur, ada yang dari perak, ada yang dari emas, ada yang dari intan, sesuai dengan derajatnya masing-masing. Dan duduknya nanti sesuai dengan shaf dia ketika sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu shafnya paling depan, maka nanti dia juga mendapatkan posisi live-nya itu paling depan. Tapi kalau hari Jumat itu di belakang pintu, ya nanti paling agak belakang. Maka ketika mereka sudah kumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Firman-Nya bagaimana? Saluni fahada yaumul mazid. Wahai hambaku, mintalah kepadaku, minta lagi sebanyak-banyaknya. Karena hari ini saya ingin memberi kalian bonus tambahan yang sebanyak-banyaknya. Maka ahli surga ketika ditanya seperti itu, mereka itu gak bisa jawab, karena perasaan mereka sudah punya apa-apa. Di surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Hanya terbesit dalam hati sudah datang nikmat, mau minta apa lagi? Lihat burung lewat, kok enak ya, langsung jadi panggang bakar. Lihat itu pengen minum tapi sungainya terlalu jauh, dipanggil bisa datang sendiri. Sudah ada semua, mau minta apa lagi, bingung. Sudah dekat dengan para nabi, sudah istrinya sudah ada di sana. Gak berani lagi menjawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka bingung, akhirnya mereka tanya kepada ulama-ulama di situ, Tuhan, minta apa lagi sekarang ini? Nikmat sudah ada semua, tapi Allah berfirman suruh minta lagi. Apa yang bisa kami minta sekarang? Maka ulama-ulama menjawab, gimana sih kamu lupa Al-Quran ya? Dalam Al-Quran itu ada penjelasan, wa ridwanun minallahi akbar. Ridho Allah itulah yang paling agung, yang paling besar. Minta ridho Allah sekarang sudah. Kalau nikmat materi sudah ada semua, sudah gak ada yang kurang, sudah di sana itu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kalau begitu kami minta ridho-Mu aja ya Allah. Semua sudah ada, minta ridho-Mu ya Allah. Maka Allah berfirman, hei hamba-hambaku, kalau ridho saya kepada kalian itu sudah jelas. Kalau nggak saya ridho, ya kamu nggak saya letakkan kalian di sini, sudah letak di neraka sana. Kamu saya dudukkan di sini, ini menunjukkan saya sudah ridho kepada kalian. Minta yang lain. Saluni fahada yaumul mazid. Ayo minta lagi. Pokoknya hari ini saya pengen ngasih tambahan kalian. Ridho Allah itu sudah paling besar, dan itu sudah didapatkan. Mau minta apa lagi setelah itu? Maka para ulama mengatakan sudah ada lagi, yaitu minta bisa melihat zatnya Allah. Maka mereka langsung apa? Rabbi
arina anzur ilaik, ya Allah, kalau Engkau izinkan ya Allah, kami hamba-hambamu itu pengen melihat zat Engkau. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan zatnya, itu nikmat surga yang sangat nikmat itu lupa semua, seakan-akan bukan nikmat. Istana dari emas, istana dari intan, bidadari, makanan, minuman itu sudah lupa semua, saking nikmatnya melihat yang maha indah. Sekarang kita melihat manusia-manusia yang indah aja. Manusia ini melihat perempuan-perempuan yang indah, perempuan melihat laki-laki yang tampan. Yang tampan-tampan itu sekali melihat menghapusnya butuh waktu lama. Melihatnya sekarang kadang-kadang 10 tahun masih teringat. Itu padahal makhluk Allah yang namanya manusia yang banyak kurangnya. Bagaimana kalau yang dilihat itu Nabi Yusuf, yang kalau melihat motong tangan tapi tidak terasa, itu masih makhluk lagi. Bagaimana kalau melihat yang menciptakan Nabi Yusuf? Masya Allah, maka mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendengarkan Al-Quran dari Allah langsung. Sekarang kita dengarkan murotal itu sudah nikmat, padahal yang membacakan itu ada orang Indonesia, masih manusia, orang Arab masih manusia. Bagaimana kalau mendengarkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahumma ja'alna minhum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mereka melihat Allah itu selesai, itu tubuhnya itu berubah. Berubah bagaimana? Berubah jadi cahaya. Sampai antara satu dengan yang lain itu gak bisa saling melihat. Loh, mana wajah kamu? Mana tangan kamu? Gak kelihatan. Sampai di rumah ketemu istrinya, itu istrinya bilang, wahai suamiku, mana wajah kamu? Ini gak kelihatan tadi. Setelah hari Sabtu sudah mulai berkurang nurnya, Ahad berkurang, Senin sudah mulai mau hilang, Selasa itu sudah mulai tampak wajahnya. Ternyata wajahnya dilipat gandakan, tampannya itu 1000 kali lipat. Kaget istrinya, loh suamiku makin tampan kan? Maka Allah berubah itu mukanya istrinya juga makin cantik 1000 kali lipat lah. Jadi manusia itu kalau nggak ditambah kok masih sama, seindah apapun bosan. Walaupun kita nikah dengan wanita yang paling cantik nomor 1 seluruh dunia, sama. Perempuan tadi nikah dengan laki-laki yang paling tampan seluruh dunia, itu nanti awal-awal pernikahan memang sangat indah, betul sekali. Sampai kentutnya pun terasa wangi, keringetnya seperti bau minyak misik. Awal 3 hari, 4 hari itu, yang semua kekurangannya tampak keistimewaan semuanya. Tapi sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, setiap masuk rumah mendengarkan ada radio RRI di situ. Itulah manusia. Manusia itu kalau nggak ditambah masih sama, seenak apapun mesti bosan. Itu manusia. Bani Israel dapat makanan namanya manna wassalwa, sangat nikmat. Awal-awal mereka makan itu sampai darahnya mau berhenti, saking enak-enak. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, apa yang mereka katakan? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Allah, makan gini-gini terus bosan kan? Manusia itu seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling enak dalam menerangkan agama. Wajahnya itu dilihat paling tampan, suaranya itu paling enak. Bahkan beliau itu sering kalau sujud sholat, baca Quran, rukuk, sujud, beliau sudah sujud, tapi orang-orang masih berdiri karena merenungi bacaannya dari saking enaknya. Tapi Nabi bilang apa? Saya ini kalau menerangkan agama, saya jarak-jarak 3 hari, ada pengajian berhenti berapa hari, ada pengajian lagi berhenti, supaya manusia tidak bosan. Kalau yang ngisi pengajian itu Nabi saja, kalau terlalu sering itu orang bisa bosan, apalagi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manusia. Maka nikmat yang tertinggi di surga adalah nikmat melihat Allah.
Dan ketika Isra Mi'raj Nabi itu masih di dunia, nyawanya masih ada dalam tubuhnya, tapi Allah telah memberi beliau nikmat yang tertinggi. Maka tidak ada hari yang lebih istimewa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi hari Isra Mi'raj. Karena ketemu dengan Allah itu tidak ada lawannya, bandingannya. Tetapi kalau untuk umat Muhammad, untuk kita sekarang, untuk kita Isra Mi'raj dengan Lailatul Qadar masih lebih utama Lailatul Qadar. Karena apa? Kalau Lailatul Qadar sudah ada dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Siapapun yang ketemu Lailatul Qadar itu amalannya seperti 1000 bulan. Dan tidak ada hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan secara rawinya, secara sanadnya, muttasil tidak muttasilnya, yang menjelaskan bahwa pada hari Isra Mi'raj ada amalan-amalan yang dilipat gandakan. Itu nggak ada. Ketika Isra Mi'raj sholat dilipatkan 1000 kali, nggak ada. Ketika Isra Mi'raj orang kalau sedekah mendapatkan fadilah haji, tidak ada. Yang hadis yang sahih tidak ada. Tetapi yang perlu kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling gembira ketika jumpa dengan Tuhannya, yaitu Isra Mi'raj. Berarti hari paling membahagiakan Nabi itu hari Isra Mi'raj. Sebagai orang-orang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu akan ikut bahagia ketika kekasihnya bahagia. Maka hari Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj kok gak bahagia, berarti kekasihnya bahagia, dia malah gak bahagia. Itu bukan cinta. Cinta itu kalau kekasihnya tersenyum, dia langsung tersenyum. Dia sedih, tapi kekasihnya senang, langsung ikut senang. Itu namanya cinta. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau itu ketika Fathu Makkah, ayah beliau namanya Abu Quhafah masuk Islam. Maka beliau itu gembira sekali, ayah saya selamat dari neraka ini, gembira betul. Tengah-tengah gembira melihat wajah Nabi langsung nangis. Maka Rasulullah kaget, ya Abu Bakar, ayah kamu masuk Islam, menggembirakan sekali, kenapa kamu nangis? Saya melihat wajah engkau ya Rasulullah SAW, saya teringat paman engkau Abu Thalib, yang engkau pengen dia masuk Islam tapi gak masuk Islam. Seumpama pada hari ini yang masuk Islam itu Abu Thalib, tentu wajah engkau akan lebih gembira melebihi hari ini. Kegembiraan saya itu bukan karena ayah saya masuk Islam, kegembiraan saya itu kalau melihat wajah engkau gembira. Itu Sayyidina Abu Bakar itu cinta hakiki itu seperti itu. Ketika Fathu Makkah, hijrah ke Madinah, hanya berdua Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi haus pengen minum tapi gak ada minum. Sayyidina Abu Bakar nyarikan dapat susu itu dikasih pada Rasulullah SAW. Nabi minum seteguk, 2 teguk sampai kenyang. Ketika sudah kenyang diberikan pada Abu Bakar, Abu Bakar ini ada minuman, kamu juga haus kan, ini buat kamu. Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah SAW, saya sudah kenyang. Kenapa saya kenyang? Saya kenyang bukan karena minum, saya kenyang karena melihat engkau sudah kenyang. Orang itu kalau cinta itu Sayyidina Abu Bakar itu contoh cinta hakiki itu seperti itu. Jadi nggak usah minum, kalau melihat Nabi sudah minum itu sudah seger betul. Nah Isra Mi'raj itu Nabi gembiranya seperti apa? Maka seharusnya pada hari ini kita gembira semuanya. Jangan ada yang ngantuk, masa gembira sambil ngantuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Sayyidina Abu Bakar itu lebih antik lagi. Nabi itu pernah sakit meriang dan panas. Oleh Sayyidina Abu Bakar itu dijenguk. Ketika dijenguk melihat Nabi sakit, padahal Sayyidina Abu Bakar itu segernya luar biasa. Melihat tuh langsung badannya gerges meriang langsung seketika sakit.
Sakitnya itu bukan karena datang penyakit, sakitnya karena melihat kekasih yang sakit. Bagaimana? Hari ini banyak orang mengatakan kami adalah pecinta Nabi. Kami adalah membela Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah. Cintanya itu harus ada buktinya. Maka bukti yang paling dekat pada hari ini, Nabi jelas gembira ketika Isra Mi'raj. Maka bagaimana di majlis kita hari ini semua gembira semua, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saya jelaskan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh pamannya namanya Abu Thalib, maka Nabi itu sangat sedih. Bukan sedihnya ditinggal meninggal, itu bukan. Sedihnya itu karena pamannya Nabi tidak Islam. Sudah diusahakan berbagai macam cara, itu nggak mau masuk Islam. Sampai sebelum meninggal itu Nabi itu bisiki telinganya Abu Thalib itu, wahai pamanku, qul la ilaha illallah uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, bisiki telinga saya kalau kamu malu. Sudah, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat yang jamin kamu saya di depan Allah, yang ngurus saya, yang untuk kamu ke surga saya. Kurang gampang apa coba? Suruh bisiki aja. Apa jawaban pamannya? Namanya mengatakan laula makhafatus subbah alaika wa ala bani abika min ba'di wa amtadunna Quraisy anni innama qultuha jaz'an minal maut la qultuha la aquluha illa li asurraka biha. Wahai cucuku, wahai ponakanku, saya itu cinta sekali dengan kamu itu. Di dunia itu gak ada yang saya bilang melebihi kamu tuh gak ada. Saya pengen nyenengkan kamu itu. Dengan mengucapkan kalimat tadi biar kamu senang tuh saya pengen. Tapi karena saya ditakut dicaci maki oleh orang Arab, oh ternyata Abu Thalib masuk Islam sebelum mati. Ternyata dia takut mati, takut masuk neraka ternyata. Karena saya takut dicaci maki, saya gak akan mengatakan kata-kata itu. Maka ketika nyawanya Abu Thalib terlepas, kalau yang aman ya, maka Nabi itu mau hancur dadanya karena Rasulullah SAW itu tahu neraka. Kalau kita kan nggak tahu neraka, sehingga kalau ada orang yang nggak iman ya biasa aja lah, udah merasakan sendiri lah. Karena kita masih belum tahu gimana pedihnya neraka. Kalau Rasulullah SAW kan tahu live itu, bagaimana malaikat Malik, bagaimana siksa neraka, bagaimana kalau orang meninggalkan sholat, bagaimana kalau orang meninggalkan zakat. Sehingga melihat orang yang meninggalkan sholat itu nangis, saking sedihnya. Seperti orang melihat ada orang mau masuk jurang, dia tarik dengan begitu usahanya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Nabi itu kalau melihat orang tidak Islam itu saking sedihnya, hampir-hampir beliau itu mau wafat. Baqi'un nafs itu membunuh dirinya. Baqi' untuk membunuh diri dengan pisau yang tidak tajam. Jadi kalau melihat ada orang yang tidak iman itu sedih sampai sedihnya itu mau meninggal dunia. Apalagi yang meninggal dunia itu pamannya sendiri yang bela hari-harinya. Masya Allah. Maka ketika pamannya meninggal itu Nabi itu sudah mentok itu sedihnya. Tengah-tengah sedih, tiba-tiba istri beliau namanya Sayyidah Khadijah. Ini istri perjuangan ini. Istri beliau yang tidak dipoligami, Sayyidah Khadijah itu. Istri beliau yang berjuang mulai awal, Sayyidah Khadijah. Itu wafat juga. Di Mekah sudah ditolak, datang ke Taif. Taif itu dingin. Nanti kalau umroh kita bisa jalan ke Taif. Taif itu dingin, gunung. Nabi berharap ini orang-orang gunung hatinya lebih halus daripada orang kota. Ternyata orang gunung lebih kasar daripada orang kota. Nabi berjalan di tengah-tengah, itu anak-anak kecil di pinggirnya, jadi seperti saya jalan dari itu lemparin batu itu. Pergi sana wahai penyihir, pergi wahai pembohong. Pamannya meninggal,
istrinya meninggal, orang dekat keluarga sendiri menolak, orang jauh juga menolak. Maka Nabi itu doanya sudah mentok. Gimana doa Nabi? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man taqiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila qaribin malaktahu amri illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Jadi Nabi itu sendiri jalan kaki dari Taif itu. Beliau nangis, ilaika ashku dha'fa quwwati ya Allah. Saya ini hanya bisa ngadu dengan Engkau ya Allah, nggak bisa dengan siapapun. Dha'fa quwwati, pada hari ini saya lemah, habis sudah tenaga saya ini ya Allah. Wa qillata hilati, usaha saya sudah mentok. Orang Mekah nolak, orang Taif nolak, keluarga nolak, orang jauh nolak. Wahawani 'alan nas, hari ini nama saya hancur ya Allah, depan manusia sudah hina depan manusia saya ini. Maka beliau mengatakan, ila man taqiluni, ya Allah, mau kau bawa kemana diriku ini? Apakah kau bawa diriku ini kepada orang-orang dekat yang nanti akan mengusir saya, akan menguasai diri saya? Ila qaribin malaktahu amri, apakah saya ini harus buang ke orang Taif yang wajahnya selalu nasab kepada saya? Wis mentok, usahanya itu udah habis. Terakhir Nabi mengatakan apa? Illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Tapi ya Allah, walaupun makhluk semua benci kepada saya, hina diri saya, tapi kalau Engkau gak murka, saya gak peduli. Di saat puncaknya kesedihan seperti ini, lah disinilah datangnya Isra Mi'raj itu. Di saat sudah habis tubuhnya lemes, tidur itu di Hijri Ismail tanpa ada alasnya, sudah baring sudah. Maka tiba-tiba malaikat Jibril itu datang menghibur Nabi. Hiburnya gimana? Qum ya naim faqad hayyatul ghanaim ya yatim Abi Talib faqad hayyatul matalib al-lailah lailatuk wad-daulah daulatuk anta syamsul ma'arif wa badrul lataif wa malja'un likulli khaif. Malaikat Jibril itu mengatakan, ya Rasulullah, bangun. Hari ini, malam ini bukan malam sedih. Al-lailah lailatuk, ini malam ini adalah malam yang akan diabadikan oleh semua orang di dunia ini, ditulis dalam Al-Quran. Ini malam yang paling istimewa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu orang-orang langit ya Rasulullah, itu makhluk-makhluk yang jumlahnya triliunan itu sudah kangen semua dengan kamu. Kalau orang dunia gak terima kamu, di langit sana masih ada jutaan makhluk, miliaran triliunan yang lebih istimewa lagi, para nabi, para rasul, malaikat-malaikat yang semua cinta dengan kamu. Maka kata para ulama, kalau kita di dunia ini kadang-kadang belum terkenal, nggak apa-apa, tapi yang penting di langit terkenal. Jangan sampai di dunia tidak terkenal, di langit juga nggak ada yang kenal. Ini namanya manusia yang paling kasihan. Wujuduhu ka'adamihi, dia hidup tapi seperti tidak hidup. Dia hidup tidak ada perubahan apa-apa, dia meninggal juga tidak ada yang menangisi siapapun. Dia hidup gak ada yang kenal, dia mati gak ada yang kenal. Di dunia gak ada yang kenal, di langit gak ada yang kenal, di kubur juga gak ada yang kenal. Na'udzubillah, 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 na'udzubillah. Jangan sampai seperti ini. Maka Rasulullah SAW gembira betul. Saya dipanggil Allah oleh Jibril. Iya, dipanggil Allah. Ketika beliau gembira betul itu, yang beliau ingat apa? Ternyata ingat kita.
Beliau mengatakan, ya Jibril, hadali ya Jibril, fama li ayali, fama li atfali, fama li ummati. Hei Jibril, yang dipanggil Allah kan saya, yang dapat nikmat kan saya, terus umatmu dapat apa? Orang itu kalau cinta itu begitu. Orang itu kalau cinta, tengah-tengah dia gembira, ingat kekasihnya. Kekasih saya sedang gembira kan ya? Kalau kita makan, laki-laki suami-suami yang bucin-bucin yang cinta istrinya itu kalau sedang makan apa yang dipikirkan? Duh, istri saya di rumah lapar apa sedang kenyang ya? Itu namanya cinta. Tapi kalau makan tidak ingat istrinya, berarti kurang cinta dengan istrinya. Makan dengan istrinya kemudian dibungkuskan, itu namanya cinta. Maka Rasulullah ketika gembira ingat kita, fama li atfali, fama li ummati. Anak saya dapat apa? Umatku dapat apa? Apa jawaban malaikat Jibril? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berjanji untuk kamu apapun permintaan kamu Allah akan beri sampai engkau ridho. Ketika itu Nabi minta apa? Kalau selama kita Allah berfirman kepada kita, wahai fulan, kamu minta apapun saya akan beri sampai saya kamu ridho. Langsung minta apa kita? Minta surga, minta istana, mobil, motor, istri, semua sebutkan semua. Kalau Rasulullah tidak. Ketika mendapatkan janji Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Nabi minta apa ternyata? Bukan minta untuk dirinya, minta untuk kita lagi. Nabi mengatakan, ya Jibril, idzan la arda anna ahadan min ummati yadkhulun nar. Kalau memang seperti itu janji Allah, wahai Jibril, demi Allah, saya tidak akan ridho kalau masih ada umatku yang Islam masuk neraka. Dan ini sebagai hadis-hadis yang menyenangkan kita. Jadi ada hadis yang menyenangkan. Orang itu adalah disenangkan, kadang-kadang diancam, seimbang. Kalau hadis-hadis yang menyenangkan kita, Nabi bersabda, inni la asfa'u yaumal qiyamah li akthara mimma ala wajhil ardi min hajar wa madar. Saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, sampai jumlah syafaatku itu lebih banyak dari jabal dan jumlah batu-batu di atas muka bumi. Nanti dipungut itu semua dari neraka, diambil sampai penjaganya itu marah. Siapa? Malaikat Malik. Penjaganya bilang apa? Ya Rasulullah, ma taraktun nar li ghadabi rabbika min ummatika fi baqiyatin. Ya Rasulullah SAW, kamu gak usah susah-susah nyapati orang. Yang Islam sudah saya keluarkan semua. Saya takut kalau ada orang Islam masih di neraka, kok belum ridho. Kalau kok belum ridho, Allah akan murka kepada saya. Sebab saya kok gak ridho, saya akan dimarahi oleh Allah. Daripada saya dimarahi Allah, saya keluarkan aja semua orangnya. Ini hadis yang menyemangatkan kita. Jadi ada hadis-hadis yang kasih kabar gembira. Sampai itu di syafaat Rasulullah itu diambil sampai di neraka itu tersisa orang-orang yang Islamnya itu amalan cuma satu. Apa amalannya? Syahadat. Gak pernah amalan, cuma syahadat. Itu pun ketika mau nikahan. Mau nikahan ada asyhadu alla ilaha illallah, itu aja sudah. Gak pernah amalan apa-apa. Maka oleh Rasulullah SAW mau disyafaati juga itu, mau diambil orangnya. Maka Allah berfirman, "Hai Muhammad, itu bukan urusanmu, itu bagian saya." Maka tiba-tiba oleh Allah orang-orang yang amalannya itu cuma iman tok, tapi iman betulan ya, yakin tok, yakin pada Allah betul, syahadat dari hati betul, itu nanti Allah keluarkan dari neraka sudah dalam keadaan gosong-gosong jadi haram, dimandikan di tempat namanya Nahrul Hayat, yaitu danau kehidupan. Ketika masuk langsung berubah menjadi tuapan tampan semuanya. Jangan. Sudah merasakan panas dulu, langsung surga tanpa hisab aja. Maka di situ nanti orang-orang tamatan neraka itu, lapas neraka itu, di kepalanya ditulis itu apa tulisannya? Mutaqallah, orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah.
Bukan karena amalannya, karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim aja. Sampai di surga ketemu teman-teman yang lama, yang sudah masuk surga duluan, yang tanpa hisab gitu, yang nggak pernah transit di neraka itu. Maka di EC itu, sini mantan neraka sini. Cerita dong gimana sih siksa neraka itu? Saya nggak pernah ngerasain gimana sih. Oh gitu ya, makanya ke masjid. Maka diolok-olok temannya, mantan semua temannya tuh olok-olok. Maka dia mengatakan, ya Allah, katanya surga itu tempat kenikmatan, di sini kok masih dibully juga ya Allah. Maka oleh Allah dihilangkan semua tulisannya itu dihilangkan, akhirnya gembira semua, bahagia semua. Bagaimana? Jadi itu ketika Nabi mau Isra Mi'raj itu yang beliau minta gimana umatnya semua itu masuk surga. Maka kita harus syukur sekarang ini, selamat dari neraka ini. Syukuran semua, yang syukuran bukan masjidnya, setiap orang tuh syukuran, masa yang gembira DKM-nya doang. Isra Mi'raj kan pecinta Nabi semua, yang gembira setiap orang. Maka nanti anaknya hari ini tambahi itu uang sakunya untuk apa? Ini saya gembira karena Rasulullah hari ini gembira, saya gembira, saya tambah kamu uangnya. Uang belanja istrinya ditambah itu 5 kali lipat. Hari itu aja. Itu namanya syukur. Masa Isra Mi'raj yang syukuran DKM-nya malah nyari makan di masjid. Wah, ini belum syukur ini. Bagaimana? Insya Allah? Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih panjang sampai langit jam 12 kan? Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.